nanti sebelum makan siang dan sebelum kita kunjungan, nah Dokter Susi ini akan membawakan 4 materi begitu ya, atau 4 JPL begitu ya. Untuk yang pagi hari ini, Dokter Susi akan membawakan materi terkait dengan manajemen sumber daya manusia dalam pemenuhan layanan kesehatan inklusif di fasilitas layanan kesehatan. Ya, jadi ini kalau kemarin kita mencoba melihat ya begitu terkait dengan undang-undang, regulasi, aturan dasarnya, jejaringnya, pemahaman tentang disabilitas, tentang inklusif dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan masuk lebih dalam untuk melihat satu sisi yang kadang juga ini menjadi hal yang bagi saya secara pribadi ini juga hal yang memang hal yang baru begitu ya. Karena pelayanan inklusif itu yang terjadi atau yang dibutuhkan itu bukan hanya sebatas kepada kebijakan, bukan hanya sebatas kepada infrastruktur, tetapi juga bagaimana pengelolaan sumber daya manusia ini juga menjadi satu hal yang penting untuk diperhatikan. Karena ya ini jujur bagi saya ini juga hal yang baru begitu ya. Karena sejauh ini lalu apa yang kemudian dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia dalam pemenuhan layanan inklusif ini? Hal-hal apa saja yang kemudian nanti dilihat, apakah dari skillnya, apakah kemudian dari kebijakannya, apakah nanti dari hal yang lain, aspek-aspek yang lain. Nah ini yang juga nanti akan kita lihat bersama yang akan nanti disampaikan oleh Dr. Susi terkait dengan manajemen sumber daya manusia dalam pemenuhan layanan inklusif di fasilitas layanan kesehatan. Begitu ya Bapak Ibu serta teman-teman sekalian. Mungkin Dokter Susi bisa langsung saja untuk menyampaikan materi. Kepada Dokter Susi kita kasih plus Bapak Ibu. Baik. Oke, iya. Monggo dokter. Oh iya, ya enggak apa-apa dokter, monggo. Nanti sampai 45 menit dok, jadi nanti sampai setengah 10 ya dokter. Baik. Oh ya, baik. Oh ya, ini Tiap terus nanti ini satu terus materi penugasan, penugasan, satu betul. materi lagi lalu penugasan lagi. Ya, ya. Gitu ya. Oh ya, baik. Mohon maaf saya perlu waktu dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati ini panitia yang sangat luar biasa, semangatnya. Dan tentu teman-teman yang peserta yang hadir pada hari kemarin, mulai kemarin sampai esok, dengan teman-teman semua mengikuti kegiatan ini ada kepedulian, ya. Namanya ada kepedulian untuk memberikan pelayanan kepada semua. Yang kalau kita akan mikirnya saat ini BPJS-nya klaimnya piye gitu ya. Kan tidak mikir yang tadi inklusifnya tuh piye gak ada. Ya inilah saya mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa bahwa teman-teman ada kepedulian dengan mengikuti ini, tentunya nanti juga akan mengeterapkan di rumah sakit atau vaskes masing-masing. Ada yang di puskesmas, saya lihat juga ada yang di rumah sakit. Apresiasi luar biasa untuk penjenengan semua. Tepuk tangan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini seyogianya tanggal 28 ya, judulnya sudah benar. Hanya saya yang keteledor. Jadi saya sudah sejak lama juga menjanjikan bimbingan rumah sakit karena saya surveyor, bimbingan akreditasi rumah sakit tanggal 27 sampai 28. Bayangan saya 29 saya jur. Loh, oh iya padahal saya buat PPT-nya tuh ya tanggal 28. Mohon dimaafkan, ini saya pasti yang paling tua di antara penjenengan semua. Bisa dari sini. Next saja ya. Yang di ini. Ini? Ya. Ini. Oh, yang. Ya. Jadi untuk perkenalan saya Susirawati. Ya ini saya pasang terus Bapak Ibu. Supaya pas saya teringat bahwa saya pernah cantik. Pernah cantik ini kita harus syukuri apapun ya. Jadi kita sudah nggak lagi merasa tua atau apa. Jadi harus saya pasang terus ini. Ini tanpa edit loh Bapak Ibu, bener. Enggak apa filter ya istilahnya ya, di filter enggak ini ya. Ya kameranya jahat gitu ya. Tahu ternyata. Ya. Jadi kalau misalnya kita udah gendut, udah apa, dulu saya juga pernah loh seperti ini. Gitu. Bapak Ibu sekalian, saya keseharian saat ini saya pensiun, sudah pensiun sejak tahun 2024. Saya adalah seorang surveyor dari LAS DHP, kemudian menjadi fasilitator untuk surveyor yang akan menjadi surveyor. Juga saya asesor rumah sakit pendidikan dan konsultan manajemen kesehatan. Mohon maaf kenapa saya kenalkan supaya paham ya, kalau enggak kenal enggak sayang. Soalnya ini ada para surveyor juga nih. Surveyor Kars ya, ada Mas Joko tuh. Bukan, tapi temennya. Kemudian saya juga masuk di dalam ini staf ahli Direktorat Pelayanan Kesehatan Yakum, Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum. Pernah jadi saat ini juga Dewan Pengawas, kemudian tahun 2024 jadi asisten administrasi umum Sekda Kota Semarang, staf ahli politik di Sekda Semarang. Yang paling lama itu ini, saya Direktur Rumah Sakit KRMT Wongsonegoro. Kalau di sini mungkin RS Ketileng ya, salah bertanya ya. Kalau kami ini. Kemudian saya di Fakultas Kedokteran UNER dan untuk S2-nya di Undip. Lanjut Mbak. Bisa. Nah, tema kita adalah mewujudkan aksesibilitas dan kesetaraan layanan bagi seluruh lapisan masyarakat. Lanjut Mbak. Nah, mengapa layanan inklusif itu urgent ya, penting. Nah, hak asasi manusia, setiap orang berhak atas standar kesehatan tertinggi tanpa diskriminasi. Ini harus dipahamkan. Ya.
Kemudian ada kewajiban regulasi yaitu amanat Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Kemudian juga kualitas layanan, inklusivitas meningkatkan kepuasan pasien dan hasil klinis tentunya. Jadi pasien outcome-nya seperti ini. Nah, yang terjadi hambatannya apa? Stigma, ya. Kurangnya fasilitas fisik dan keterbatasan komunitas petugas. Nah, ini harapannya Bapak Ibu setelah mengikuti Bintek atau workshop ini nanti bisa mengembangkan di pelayanan kesehatan berikut masing-masing. Lanjut Mbak. Nah, definisi dan pilar layanan inklusif. Definisinya layanan yang menjamin akses bagi kelompok rentan. Di sini ada disabilitas, lansia, anak-anak, kemudian juga masyarakat adat dan sebagainya. 4 pilar yang penting adalah akses fisiknya. Ada RAM, toilet difabel, ada guiding block juga ya. Kemudian untuk informasi juga ada media edukasi ramah disabilitas di mana ada braille, kemudian audionya, visualnya. Kemudian akses komunikasi. Petugas yang mampu berkomunikasi efektif dan bahasa isyarat dasarnya ya. Kemudian petugasnya harus bagaimana empati, tanpa stigma dan menghargai martabat. Bahkan kami ini kebetulan tidak ada yang mewakili Rumah Sakit Wongsonegoro ya. Kami kalau ada perayaan, kami undang adalah teman-teman yang disabilitas. Jadi luar biasa menyanyinya, menari, bahkan yang mohon maaf yang disabilitas bisu tuli itu tariannya keren-keren banget dan mereka senang dihargai. Ada rasa kita dan kita akhirnya kita ini loh yang diberi kesehatan yang luar biasa utuh sama Tuhan. Kenapa kita tidak bisa bersyukur pada Dia? Sehingga nanti mungkin misalnya agak nggak enak. Aduh jasmetku kok sithik gitu ya. Akhirnya sido ya. Karena tapi rasa syukur, lah kok aneh gini. Didoakan aja pimpinannya bijak ya. Pasti pimpinan itu pengen adil, pengen pasti ya. Tapi ya tadi adil itu enggak bisa. Kecuali yang Tuhan. Karena kenapa? Gusti Allah itu memberikan oksigen kepada semuanya. Baik yang nakal, yang setengah nakal, ya kan? Sama itu kalau itu. Tapi kalau kita kan beda. Dihitung nih berapa jam izinnya, berapa telatnya dan sebagainya. Kemudian ada blok-blokan, likes and dislike gitu ya. Nah ini loh yang kita harus lakukan. Lanjut, nah urgensi sumber daya inklusifnya itu jadi mengapa tenaga kesehatan perlu yang kompetensi karena apa? Pelayanan kesehatan bukan hanya bersifat teknis tetapi juga manusiawi. Sesuai SOP iya, tapi cara kita memberikan pelayanannya tidak ada empatinya, tidak ada manusiawinya. Memang ya, misalnya, oh ini SOP-nya harus dilayani ini, tapi ini ada orang yang butuhnya cepat-cepat. Memang kalau untuk yang ini kan fast track ya, lah fast track kan cepat pengennya. Lah ternyata ini yang jalannya ya pelan-pelan atau kemudian, mohon maaf lansia tuh something say hello ya sama teman-temannya. Nah, kalau lansia ke rumah sakit itu selain dia kontrol juga reuni. Itu harus dipahami. Jadi harus diberi fasilitas untuk itu ya. Kemudian ini kompetensi inklusif membantu tenaga kesehatan memahami keragaman kemampuan pasien baik fisik, sensorik, mental maupun intelektual. Sehingga mereka bisa menyesuaikan cara komunikasi, pemeriksaan dan penanganan sesuai kebutuhan individu. Jadi ini kompetensi ini sangat membantu. Dan tentunya kompetensi inklusif mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan. Pelatihan inklusif juga meningkatkan kepekaan sosial dan etika profesional. Jadi Bapak Ibu nanti tidak hanya di lingkungan kerjanya, pada waktu lingkungan dimanapun Bapak Ibu berada pasti akan merasakan ini. Jadi ini karena jiwa ya, jiwa kita sudah ini. Jadi kita memang harus mentransformasikan diri kita melayani untuk semua. Kemudian, nah ini ya PKN menghindari diskriminasi serta memperkuat prinsip ini ya, pelayanan untuk semua.
Kemudian kebutuhan disabilitas sangat beragam ya, tanpa kompetensi inklusif maka tenaga kesehatan bisa salah menangani. Tadi memang SOP-nya sudah benar tapi salah penanganannya ya. Kemudian mengabaikan kebutuhan komunikasi atau bahkan membuat pasien disabilitas enggan datang kembali untuk berobat, merasa tidak nyaman. Mungkin ibunya juga, mohon maaf, mungkin yang disabilitas kan putranya ya, tapi kalau ibunya tersinggung itu tidak akan datang lagi. Tidak enak, malu aku dan sebagainya, atau ribet dan sebagainya. Jadi yang pengantar pun harus dipikirkan juga perasaannya, tidak hanya kepada si pasien. Ya. Lanjut. Nah ini dampaknya. Dampak terhadap mutu layanan dan keadaan sosial yaitu meningkatkan mutu layanan kesehatan, mengurangi kesenjangan kesehatan, mendukung keadilan sosial dan hak asasi manusia, serta meningkatkan reputasi dan akreditasi lembaga pelayanan kesehatan. Ini juga akan mengangkat reputasi rumah sakit atau pelayanan kesehatan di Bapak Ibu bekerja. Lanjut ya. Nah, strateginya seperti apa? Bagaimana mengelola SDM agar mendukung budaya inklusif? Kemudian kita akan merekrut, membuka peluang bagi penyandang disabilitas untuk bekerja di Vanjaskes. Tempat saya ada. Orangnya rasanya waduh nyuwen-nyuweni. Ya enggak boleh ya, memang kita harus memberi ini. Kan memang iya nyuwen-nyuweni. Tapi kan kita posisikan di mana? Jangan nanti yang di pasien. Dia kebetulan S1 akuntan. Tapi beliaunya untuk mohon maaf untuk ngendikan itu agak gagap. Ya enggak mungkin saya letakkan di bagian kasir atau apa. Jadi bagian untuk penyortiran pengecekan faktur-faktur dan sebagainya. Jadi kita juga beri kesempatan kepada mereka. Kemudian pelatihan atau training yaitu peningkatan kompetensi terkait layanan inklusif, budaya organisasi menanamkan nilai kesetaraan dalam setiap standar operasional. Jadi yang tadi staf saya yang ini, jasa layanannya ya sama kita berikan, tidak karena tadi gagap tak potong 80% apa 70% tidak. Ya kita memahami tapi kita nah beliau kan gagap tapi untuk penginian detail kan bisa ya. Seperti itu. Lanjut. Nah ini peningkatannya training yang ini. Jadi ada materi wajib untuk seluruh staf medis maupun non medis. Kemudian etika berinteraksi. Cara menyapa dan membantu pasien disabilitas atau lansia dengan sopan. Ini sangat penting. Ya, sangat penting. Kemudian kalau misalnya, ayo Bu cepet, nggak bisa ya lansia. Kemudian mungkin ibunya gendong dan sebagainya. Kemudian pelatihan bahasa isyarat dasar untuk petugas pendaftaran dan perawat. Kemudian kepekaan budaya ini memahami keragaman latar belakang sosial pasien serta penanganan keberatan inklusif, prosedur evakuasi khusus untuk pasien dengan keterbatasan fisik. Lanjut. Ini konsepnya. Konsep layanan kesehatan inklusif itu adalah sumber daya manusia layanan kesehatan inklusif adalah tenaga kesehatan baik medis maupun non medis yang memiliki pengetahuan, sikap, keterampilan untuk memberikan pelayanan yang adil, setara dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Dimensinya empati, komunikatif dan adaptasi sarana. Nah, SDM inklusif bukan hanya soal pelatihan teknis transformasi budaya, melainkan transformasi budaya pelayanan kesehatan dari yang berorientasi pada standar umum menjadi berorientasi pada kebutuhan setiap individu karena setiap orang berbeda-beda. Ya. Ini saya sadari, anak saya ada 4, perempuan semua. Ini sehat semua, tapi itu pun saya untuk melayani satu-satunya itu berbeda. Gak bisa disamakan. Padahal satu rumah, makanan sehari-hari ya sama ya kan. Tapi itu juga gitu, makanya apalagi untuk pasien yang inklusif. Jadi harus memahami setiap individu. Lanjut Mbak. Nah ini standar pengetahuan yang wajib diketahui oleh setiap staf. Misalnya kalau model disabilitas memahami pergeseran dari model medis ke model sosial atau model hak asasi manusia, fokus pada hambatan lingkungan bukan kecacatan individu. Kemudian
jenis dan ragam disabilitasnya, mengenali kategori disabilitasnya, apakah fisik, sensorik, mental, intelektual, dan kebutuhan unik yang menyertai masing-masing. Misalnya pasien yang disabilitas tuli berbeda dengan pasien yang tunanetra. Kemudian tentang masalah hukum juga harus kita menguasai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas serta Peraturan Menteri Kesehatan terkait pelayanan inklusif. Ini kemarin sudah dijelaskan ya. Kemudian ini juga agenda CDG dari prinsip no one leave behind, jadi tidak ada yang kita tinggalkan. Kemudian prinsip inklusifnya memahami prinsip universal design dan akomodasi yang layak. Reasonable accommodation. Lanjut. Kemudian ini sudah sama Mbak, maaf. Nah, untuk SOP dan penerapan sumber daya manusia ini akan menyusun alur pelayanan. Ini prioritas bagi kelompok rentan supaya antriannya yang tadi kalau di sini sudah banyak yang fast track ya. Sudah ada pelayanan fast track semuanya? Ada yang belum. Nah, nanti kalau belum setelah ini harus ya. Kemudian tax shifting yaitu menunjukkan duta inklusi. Jadi Bapak Ibu, saya tahu sudah banyak di rumah sakit maupun puskesmas yang diberi selempang gitu ya untuk keselamatan pasien dan sebagainya. Ini adalah duta inklusif atau yaitu petugas pendamping khusus di area bagian pendaftaran. Kemudian monitoring dan evaluasi, menilai kinerja staf berdasarkan umpan balik pasien terkait keramahan dan aksesibilitas. Ini penting juga untuk kita para manajemen untuk apakah perlu dilakukan tindakan atau yang bagaimana atau SOP-nya akan dirubah ya. Lanjut. Nah, ini pilar kunci SDM inklusif yaitu standar SDM harus berlandaskan pada pilar utama ini. Kompetensi pengetahuan, pemahaman mendalam tentang isu disabilitas dan hak asasi manusia. Kemudian attitude, penerapan etika, empati dan penghormatan bermartabat. Kompetensi keterampilan, kemampuan praktis dalam penyediaan akomodasi yang layak. Ini kayaknya kok diulang-ulang, memang iya, saya sengaja supaya benar-benar dipahami. Jadi ada knowledge, attitude dan skill. Jadi gimana caranya kita yang people-nya ini bisa kita berikan pelayanan yang terbaik. Lanjut. Kemudian membangun budaya hormat dan empati ya. Jadi ini adalah attitude bagaimana kita selalu berinteraksi langsung dengan pasien disabilitas ini bukan hanya dengan pendamping. Jadi yang pasien itu pun juga harus kita komunikasikan. Kemudian bahasa yang tepat, menghindari teknologi yang merendahkan ya. Abuse language, contohnya menggunakan penyandang disabilitas daripada cacat, difabel ya. Oh ini kaum difabel, rasanya enggak nyaman. Oh ini cacat ya, cacat enggak, sangat tidak ini. Kemudian kita harus menggunakan penyandang disabilitas. Kemudian kerelaan akomodasi, ini memiliki inisiatif dan kemauan untuk menyesuaikan prosedur demi kebutuhan pasien, bukan bersikeras pada aturan baku. Jadi saya sampaikan tidak hanya karena SOP-nya ini gini, tapi menyesuaikan dengan kebutuhan pasien tersebut. Dan kemudian anti stigma, berkomitmen aktif untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi di lingkungan kerja. Ya, ini berlaku juga untuk teman-teman kita, mohon maaf, mungkin saya ini hitam, ya. Tapi kalau saya dibilang hitam tuh ya enggak mau. Ya. Jadi kita jangan, itu termasuk bullying Bapak Ibu, itu masuk di akreditasi nanti bisa kena masalah ya. Lanjut. Nah ini standar skill ya, jadi keterampilan interperson inklusif, jadi komunikasi yang adaptif, mampu menggunakan tulisan, visual atau kontak mata, sentuhan yang sesuai untuk komunikasi. Jadi kita kontak mata ini ada artinya juga. Jadi tidak sekedar, makanya kalau dulu itu pakai masker, itu kalau COVID, kalau sudah tidak COVID jangan pakai masker. Karena orang nggak ngerti orang ini marah apa tidak ya, mencucu apa tidak. Kalau kita dengan berbinar, terus mata dengan ini pasti senang orangnya. Ya kan kalau dengan masker, ya kecuali kalau memang sakit
ini ya flu atau apa kita untuk melayani dengan masker. Tapi kalau sudah tidak ada kendala, tampakkan aura kita yang luar biasa. Kita siap melayani. Bangga menjadi pelayan bangsa. Itu ya, penting sekali. Kemudian ini teknik pemandu tunanetra. Mampu memandu pasien tanpa menarik, jangan digeret gitu ya. Kemudian menggunakan teknik human guide, jadi misal ada ininya. Kemudian dasar bahasa isyarat minimal menguasai isyarat dasar untuk sapaan, ucapan terima kasih, atau pertanyaan penting, misalnya sakit di mana, susah atau sudah makan apa belum begitu. Jadi ini keterampilan interpersonal inklusif. Kemudian keterampilan penanganan peralatan, mampu membantu transfer pasien dari kursi roda ke ranjang pemeriksaan atau berangkat dengan aman. Kemudian mampu menggunakan dan mengoperasikan alat bantu dengan alat bantu dengar atau perangkat komunikasi alternatif lainnya. Sekarang kan sudah modern banget ya, sudah pakai handset apa-apa ya. Kemudian keterampilan evakuasi, jadi mampu melaksanakan prosedur evakuasi darurat yang mengutamakan keselamatan penyandang disabilitas, misalnya teknik membawa pasien kursi roda, menurun tangga dan sebagainya. Ini juga harus dipelajari. Lanjut. Ya. Kalau struktur pendukungnya seperti ini, jadi ada ini pengorganisasiannya, ada unit layanan disabilitas. Jadi ada tim inklusi di rumah sakit atau di puskesmas atau di vankes pelayanan. Ada kelompok kerja lintas profesi, di sini ada dokter, perawat, admin, research center yang bertanggung jawab mengawal implementasi SPO yang telah kita buat dan menindaklanjuti keluhan terkait akomodasi. Kemudian ini program pelatihan wajib berkelanjutan yaitu pelatihan inklusif dijadikan program wajib tahunan dan menjadi prasyarat perpanjangan kontrak atau izin praktek. Kalau saat ini memang ada kewajiban pelatihan tiap tahun, cuci tangan, kemudian untuk pemadam kebakaran, spill kit dan sebagainya. Tapi ini juga nanti diusulkan. Mudah-mudahan nanti akreditasi yang ke depan akan masuk di sini ya. Kemudian mekanisme feedback partisipatif. Mengadakan pertemuan rutin dengan organisasi penyandang disabilitas untuk mendapatkan feedback langsung tentang kualitas layanan. Karena mungkin si pasien sungkan atau apa, tapi kelompok-kelompok itu kan bisa berkomunikasi untuk bisa menyampaikan. Dengan beliau-beliau menyampaikan informasi-informasi, ini berarti mencintai kita pelayan kesehatan. Kita akan bisa berubah, kita tahu kelemahan-kelemahan kita dan kita tentu ingin memperbaikinya. Kemudian pengawasan dan evaluasi kinerja, ini mengintegrasikan indikator pelayanan inklusif dalam sistem penilaian kinerja individu dan unit. Ini harapannya nanti kebetulan saya surveyor, saya tak usul ada indikator mutu tentang pelayanan inklusif ya. Berapa persen yang ini gitu ya. Lanjut. Nah ini kesenjangan kompetensi dan pelatihan. Jadi minimnya pelatihan formal hanya sebagian kecil lembaga yang memiliki modul atau pelatihan tentang pelayanan inklusif. Jadi program pelatihan ini lebih banyak berfokus pada keterampilan medis teknis, bukan aspek sosial atau komunikasi. Berarti di sini banyak sosial dan komunikasi. Ini pesertanya ada 30? 30 ya. Ya, sudah berarti untuk satu workshop sudah cukup ya. Saya kemarin saya lihat kok cuma 20. Nah, ide padahal gratis loh ya kok yura gelem gitu. Jadinya saya itu juga sedih kalau kayak gitu ya. Kemudian kurangnya standarisasi kompetensi inklusif. Tidak ada pedoman nasional yang menjabarkan kompetensi minimal SDM dalam menyadari penyandang disabilitas ini. Misalnya indikator empati, komunikasi dan adaptasi sarana. Tapi mungkin dengan Dokter Putih tidak ada bakunya enggak kemarin sampaian? Belum juga ya? Yang dari Kemenkes enggak? Belum ya? Sudah ada bakunya juga, harus apa-apa? Belum mungkin ya?
Ya. Kan kita memang harus menunggu dari pusat ya, kita tidak bisa membuat standar sendiri nasional. Kemudian keterbatasan sistem evaluasi, evaluasi kinerja tenaga kesehatan jarang menilai kemampuan inklusif, penilaian masih berfokus pada efisiensi dan teknik. Ini benar ini ya. BPJS yang dipending berapa? Pasti pertanyaannya itu. Ya itu penting sih ya. Tapi bagaimana kita ini ya. Mesti apa yang ini ya, mesti gue geran perkara itu. Waduh BPJS kok mesti ada kuota-kuota dan sebagainya ya. Kemudian ketimpangan antar daerah. Fasilitas di kota besar mungkin lebih siap karena akses ke pelatihan dan infrastruktur lebih baik. Sementara di daerah terpencil masih sangat terbatas. Nah ini mungkin dengan fasilitas saat ini kayak Zoom dan sebagainya lebih memungkinkan ya. Kemudian kurang integrasi lintas profesi. Jadi belum ada mekanisme kolaborasi antara dokter, perawat, tenaga non medis dalam memberikan layanan inklusif secara terpadu. Ini kemudian kurangnya pelatihan dan pedoman, sebagian besar tenaga kesehatan belum mendapatkan pelatihan yang formal, kemudian materi pelatihan terbatas dan belum terstandar, tidak ada panduan, kemudian sarana prasarana juga belum aksesibilitas, infrastruktur fisik banyak yang belum ramah disabilitas, akses informasi juga belum inklusif, kurangnya adaptasi layanan digital, kemudian stigmanya juga masih ya, jadi kurang kesadaran, sikap persepsi negatif masih sering ditemukan, kemudian kurangnya pemahaman tentang hak-hak penyandang disabilitas, budaya organisasi belum inklusif, koordinasi dan kebijakan lintas sektor belum optimal. Ini diperlukan keterlibatan terlembaga, kemudian program lintas sektor juga harus berjalan berbarengan, ini sering berjalan parsial, dan pendanaannya yang terbatas. Ini yang paling pentingnya ini ya, pendanaannya. Lanjut. Nah, untuk integrasi dalam sistem kesehatan, inklusi sebagai bagian dari standar mutu layanan. Jadi makna utama prinsip inklusif ini tidak boleh berdiri terpisah, melainkan menjadi komponen wajib dari mutu layanan di setiap level, mulai dari puskesmas, rumah sakit, hingga lembaga pendidikan tenaga kesehatan. Integrasi ini memastikan bahwa inklusi bukan sekadar program sosial, tetapi indikator utama dalam penilaian mutu layanan. Ini sudah mulai kita usulkan ini ya. Kemudian dalam konteks sistem mutu, misalnya akreditasi, ya tadi sudah saya sebutkan, standar pelayanan pasien ramah disabilitas, kemudian komunikasi empati, kemudian standar manajemen fasilitas aksesibilitas fisiknya, informasi dan teknologi, serta standar pengembangan SDM, adanya pelatihan dan penilaian kompetisi inklusif. Harapannya nanti di RBA atau di DPA-nya masing-masing itu ada pelatihan tentang ini. Kemudian penyesuaian SOP dan indikator kinerja. Jadi penyesuaian SOP diperlukan agar setiap tahapan pelayanan mempertimbangkan kebutuhan penyandang disabilitas. Indikator kinerja atau key performance KPI ini juga harus diubah untuk mengukur sejauh mana prinsip inklusif dijalankan. Contoh ketersediaan fasilitas aksesibilitas dan sarana komunikasi efektif, komunikasi alternatif di setiap unit layanan harus ada. Lanjut. Ini peran teknologi dan inovasi digital dengan telemedicine accessibilitas. Jadi kita biasanya memang ini ya, jadi berhadapan langsung, tapi ini dengan antarmuka ramah disabilitas sensorik misalnya gitu. Jadi dengan fitur text to speech untuk tunanetra, jadi dengan menggunakan telemedicine ini, dengan closed caption dan penterjemah bahasa isyarat digital untuk yang kurang pendengarannya. Kemudian kontras warna tinggi dan ukuran huruf besar, ini sudah ada ya, sudah ada yang menggunakannya. Kemudian navigasi mudah, desain sederhana, tombol besar, dan instruksi visual atau audio yang jelas. Integrasi layanan konsultasi biasa via video, teks atau suara sehingga pasien bisa memilih medium sesuai kemampuan komunikasinya, mau keras apa ini gitu ya. Kemudian platform pelatihan online untuk SDM inklusif ini dengan digital learning memungkinkan pelatihan inklusi dilakukan secara luas. Tadi karena di kota besar memungkinkan, kalau yang jauh maka digunakanlah
digital learning. Kemudian konten pelatihannya mencakup modul disabilitas, awareness, panduan teknis pelayanan bagi berbagai jenis disabilitas, studi kasus interaktif dan simulasi pelayanan berbasis video atau dengan virtual reality. Kemudian forum diskusi inklusif di mana tenaga kesehatan dapat bertukar pengalaman dengan komunitas disabilitas. Nah, tantangannya resisten perubahan. Nah, ini petugas merasa tuambah meneh. Gajine tetep ya. Jasa layanan soyo kurang karena BPJS-nya pending banyak ya. Kemudian juga yang di puskesmas kapitasi sudah tidak ada, suruh milih TPP apa jasa layanan. Padahal itu beda loh ya. Nah, TPP-nya dipotong juga. Waduh. Diganti makan gratis. Saya enggak berani bilang. Kemudian keterbatasan anggaran untuk pelatihan berkelanjutan karena ini memang non profit. Ya. Sudah apa sih gak usah anu nyekahi gitu ya. Padahal ini pahalanya besar ya. Ini kan kalau kita sebutannya misalnya anak istimewa ya, sebutannya. Berarti kalau Tuhan memberikan kita anugerah, itu suatu anugerah di mana kita diuji kesabaran, ketelatenan gitu ya. Itulah nanti hadiahnya apa? Di surga. Lama kapan meninggalnya gitu ya. Kalau di surga kan sudah meninggal. Kemudian kurang pemahaman anggapan bahwa layanan inklusif hanya tadi soal kursi roda, kemudian fisik mungkin dikasih RAM dan sebagainya, tapi lupa tadi harus ada komunikasi. Lanjut untuk terakhir ini kesimpulannya. Kesimpulan dan sanksi, jadi inklusivitas bukan sebuah pilihan, melainkan standar kualitas layanan kesehatan modern. Langkah awal, audit internal kesiapan SDM, kemudian pelatihan dasar komunikasi inklusif, kemudian perbaikan SOP yang berpihak pada kelompok rentan. Kita mungkin punya SOP tapi kok tidak dicek kembali apakah perlu kita perbaiki. Lanjut Mbak, udah selesai. Ini contoh ya, ada di Rumah Sakit Sarjito, ini lanjut aja, lanjut. Ya, komitmen jangka panjangnya, inklusif dalam layanan kesehatan bukan sekedar isu sosial, tetapi mandat moral dan kebijakan nasional. Sumber daya manusia adalah inti dari transformasi ini. Tanpa tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi inklusif, kebijakan dan fasilitas tidak akan mampu mewujudkan layanan setara. Jadi kebijakan, fasilitas hanya sekedar saja. Tapi yang paling penting adalah ini, transformasi tenaga kesehatannya tadi yang memiliki kompetensi. Kemudian kunci keberhasilan, peningkatan kapasitas SDM, integrasi kebijakan dan sistem mutu serta kolaborasi lintas sektor. Sudah selesai. Ya. Sebagai penutup, kesehatan adalah milik semua orang. Mari ciptakan layanan yang tidak meninggalkan siapapun. Di balik setiap keterbatasan fisik atau mental seorang pasien, ada martabat yang harus dijaga. Profesional sejati seorang tenaga kesehatan diukur dari cara ia memperlakukan mereka yang paling sulit menjangkau layanan. Terima kasih. Mungkin dilanjut dengan penugasan saja ya. Ini penugasan nanti ada contohnya. Bapak Ibu nanti sudah ada kelompok 1, 2, 3. Mungkin waktu 10 menit. Terus masing-masing nanti presentasi gitu. Apa gimana? Ya, jadi nanti karena ini waktunya ini sekarang jam 9.25 25. Jadi nanti mungkin bisa sejenak untuk penugasan dulu karena nanti jam 9.30 kita akan coffee break atau mungkin sambil coffee break gitu ya, Dokter ya. Jadi nanti sambil coffee break mengambil snack sambil kemudian masuk dalam kelompoknya. Gitu ya. Oh ya, ya, masuk ya, dalam kelompoknya untuk kemudian berdiskusi. Nah, barangkali nanti itu bisa mengambil waktu mau beri waktu berapa begitu baru nanti kemudian presentasi mungkin satu kelompok mungkin cukup monggo kira-kira berapa menit Dokter? Oh satu kelompok cukup 5 menit ya. Oke, berarti nanti setelah presentasi lanjut ke materi ini kan Dokter ya. Kalau 5 berarti ada 20 menit.
Terus menyusunnya Oh ya, mungkin sekitar 10 menit, oh terus ya, kemudian ada tanggapan di antara teman-teman. Cukup. oh ya, Ya, baik. Berarti mungkin dokter bisa menjelaskan dulu ya, terkait ya. penugasannya. Jadi materi penugasan manajemen SDM dan pelayanan kesehatan inklusif, lanjut Mbak. Nah, tujuannya adalah melatih peserta mengidentifikasi kesenjangan, kompetensi dan perilaku SDM di fasilitas kesehatan dalam melayanan kelompok rentan. Di sini ada disabilitas, lansia atau kutus lainnya, serta menyusun rencana aksi perbaikan. Lanjut. Ini definisi audit SDM-nya yaitu proses evaluasi secara menyeluruh terhadap manajemen dan kebijakan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Prinsip inklusivitas dalam SDM ini menekankan keberagaman, kesetaraan dan keterlibatan semua individu tanpa diskriminasi dalam lingkungan kerja. Lanjut. Nah, ini pentingnya transformasi kesehatan yaitu tantangan layanan. Ini untuk penggambaran saja dulu ya sebelum kita masuk. Jadi layanan kesehatan menghadapi masalah seperti keterbatasan akses, sumber daya yang terbatas dan kesenjangan kualitas pelayanan. Kemudian manfaat transformasi ini meningkatkan efisiensi, aksesibilitas dan kualitas layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih baik. Lanjut. Nah, ini metodenya nanti tahapan audit, proses sistematis untuk mengidentifikasi kebutuhan, kekuatan dan kelemahan sumber manusia di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan kita. Kemudian kita bisa menggunakan survei untuk mengidentifikasikan ini, melakukan wawancara, observasi, analisa data dan menilai kinerja dan efektivitas SDM. Nah, untuk solusi inklusifnya ini pengembangan kompetensi dan pelatihan, program pelatihan kelanjutan untuk meningkatkan keterampilan, penguatan kebijakan dan budaya inklusif. Jadi membangun aturan dan nilai yang mendukung keberagaman, kesetaraan dan rasa saling menghargai tempat kerja. Lanjut. Instruksinya ini. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan seorang pasien dengan kebutuhan khusus, pilih salah satu pengguna kursi roda, ada tunarungu atau penyandang disabilitas intelektual dalam Vaskes Bapak Ibu sekalian. Nanti identifikasinya kan mesti mulai dia masuk ya. Jadi pertama ketemu dulu nih parkir, satpam, kemudian pendaftaran, kemudian pemeriksaan nanti ketemu perawat dokter dan pengambilan obat. Lanjut. Nah, langkahnya kita melakukan yang pada di depan ini, pasien tiba memerlukan arahan lokasi pendaftaran tanpa komunikasi verbal yang standar, dia nggak ngerti nih. Terus kemudian pendaftaran nih proses verifikasi data identitas secara akurat dan menentukan klinik tujuan yang tepat. Kemudian pemeriksaan medis, komunikasi keluhan medis dan menjamin penyampaian instruksi pemeriksaan fisik oleh tim dokter. Kemudian layanan farmasi. Lanjut. Nah, ini kita melakukan identifikasi gap. Di awal tuh SDM kita kekurangannya di mana kalau untuk dapat melayani. Jadi kompetensinya apakah petugas sudah memiliki skill gitu. Terus kemudian attitude-nya apakah ada potensi hambatan komunikasi atau stigma yang mungkin muncul dari petugas. Lanjut. Ini analisa gap-nya. Defisit keterampilan, jadi petugas kurang mampu, kemudian ada perilaku yang stigma, adanya kecenderungan menghindari kontak mata atau bicara, ini juga ini. Terus kemudian bicaranya dengan nada berteriak karena tahu bahwa pasiennya itu tuli misalnya, dengan teriak-teriak gitu ya. Kemudian kurangnya protokol inklusif, absen standar operasionalnya, kemudian prosedur yang mengatur prioritas layanan disabilitas, menyebabkan ketidakpastian alur pasien saat membutuhkan pendampingan. Lanjut. Kemudian menyusun rencana pengembangannya seperti apa. Jadi nanti membuat tabel seperti ini, titik layanan. Tadi kan kita mulai depan, ini contohnya pendaftaran. Nanti Bapak Ibu membuat paling mulai depan. Parkir ketemu ini ya. Terus kemudian pendaftaran, kemudian petugas di pendaftaran itu apa hambatannya. Kalau tadi kan parkir hambatannya apa, rencana aksinya apa, target perubahannya apa, gitu ya. Di sini kan pendaftaran petugas gugup ya karena tadi. Kemudian reaksi pelatihan bahasa isyarat, dasar dan penjagaan papan komunikasi. Kemudian target perubahannya petugas tenang, informatif tanpa teriak. Lanjut. Ini contoh-contoh ya. Ini strategi berkelanjutan, ini panduannya saja, lanjut saja. Nah ini kemudian kali ini sudah ada area parkir ya. Satpam yang bingung mengarahkan tanpa suara ini. Ya. Kemudian sosialisasi basic
gestur dan pencarian peta arah visual. Kemudian satpan proaktif menjemput dengan isyarat yang ramah. Ini targetnya kita. Pendaftaran tadi yang gugup, jadi petugas tenang. Poli, dokter sulit menjelaskan diagnosa. Kemudian penyusunan SOP komunikasi efektif dengan alat bantu gambar. Jadi komunikasi dua arah terjalin tanpa bantuan keluarga. Kemudian farmasi, pasien tidak paham aturan obat. Jadi pembuatan label obat berbasis simbol atau warna. Pasien pulang dengan pemahaman dosis yang akurat. Lanjut, sudah kali ya. Ya, begitu ya. Jadi masing-masing dibayangkan pasiennya apa tadi disabilitasnya. 10 menit, kemudian nanti ada salah satu, ini mungkin sambil 10 menit ini Bapak Ibu bisa break ya gantian ya. Demikian selamat mengerjakan tugas, mudah-mudahan sukses semua. Ya. Oke, terima kasih, kita kasih aplaus untuk Dokter Suci. Terima kasih dokter untuk materi yang pertama. Dan silakan Bapak Ibu sembari kita coffee break begitu, silakan mengambil minum dan snacknya di depan untuk kemudian nanti juga selama coffee break itu Bapak Ibu akan masuk ke dalam kelompok masing-masing untuk mendiskusikan tugas yang sudah diberikan oleh Dokter Susi. Begitu ya, nanti kemudian dilakukan presentasi begitu. Monggo Bapak Ibu silakan mengambil snack dulu atau kalau yang masih kenyang mungkin bisa langsung diskusi dulu monggo. Waktunya 15 menit untuk coffee break.